usaha menengah. Orang sering menyebutnya dengan korporasi. Dari corporate, itu bahasa Inggris. Pada tahap ini, usaha sudah memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks. Maksudnya apa? Sudah ada departemen-departemen yang khusus seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, operasional, IT gitu ya. IT itu dari information technology atau departemen yang ngurus-ngurusin teknologi lah. Ya, komputer-komputer itulah. Nah, usaha menengah seringkali memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar ke daerah baru. Misalkan dari Jakarta dia buka cabang di Jawa Tengah, dia buka cabang di Surabaya, dia buka cabang di Pulau Sumatera, ya, atau bahkan internasional, dia buka cabang di Singapura, Malaysia, Filipina, bahkan ada yang di Paris, New York, sudah luas. Contohnya ini adalah jaringan restoran dengan banyak cabang di berbagai kota atau negara. Ya, yang paling sering contohnya adalah fried chicken, dia jualan ayam goreng, atau restoran-restoran yang nggak begitu kedengeran, padahal besar. Contohnya adalah ayam bakar, gitu ya, atau restoran-restoran Padang, gitu ya, seperti sederhana, itu banyak cabangnya. Ya, nah bentuk badan hukum biasanya sudah berbentuk perseroan terbatas atau PT. Mereka juga sudah mulai lagi memiliki anak perusahaan, walaupun masih sedikit. Apa sih maksudnya anak perusahaan? Jadi perusahaan itu bikin perusahaan baru di mana pemilik sahamnya terdaftar adalah perusahaan juga. Perusahaan punya perusahaan. Bukan lagi pemilik sahamnya adalah individu. Kalau individu, ya misalkan nama saya, KTP saya sebagai pemilik dari perusahaan itu. Kalau ini enggak, perusahaan yang punya perusahaan. Inilah yang disebut dengan anak perusahaan. Jadi dari tadi ya, ultra mikro, kecil, menengah, lalu usaha besar. Orang sebutnya enterprise. Dengan pertumbuhan yang konsisten dan strategi ekspansi yang sukses, usaha menengah berkembang menjadi usaha besar. Enterprise itu di bawahnya punya corporate. Corporate nanti punya anak perusahaan atau cabang. Jadi bayangkan sebuah perusahaan yang disebut enterprise kalau dia sudah punya beberapa corporate. Disebut corporate kalau dia punya beberapa anak perusahaan dan beberapa cabang. Ya. Pada tahap ini perusahaan bisa merambah ke berbagai sektor industri melalui diversifikasi dan akuisisi perusahaan lain. Namun sebenarnya sektornya masih, kalau kita sebut, ada hubungan hulu ke hilir. Apa sih maksudnya hulu ke hilir? Contoh, dia yang produksi bahan bakunya, raw materialnya, misalnya minyak kelapa sawit atau bahan dari sawit. Lalu diproduksi minyak kelapa sawit dan produksi margarin, ya, mentega. Itu sama-sama dari kelapa sawit. Lalu dia punya perusahaan yang menjadi distributor dari barang yang dia bikin. Lalu ada perusahaan yang ngurusin ekspor impor. Jadi dari ujung ke ujung beda-beda perusahaan yang ngurusin. Untuk beberapa aturan di Indonesia itu ada peraturan bahwa misalkan ya rokok, pabrik yang bikin rokok itu nggak boleh perusahaan yang sama dengan yang menjual atau mendistribusikan rokoknya. Beberapa usaha-usaha itu seperti itu bentuknya. Yang membuat odol, yang membuat shampoo, yang membuat sabun, produsennya itu seringkali bukan perusahaan yang mendistribusikannya atau menjualnya ke toko-toko. Itu beda usaha. Nah, enterprise itu punya banyak perusahaan yang berbentuk koperasi. Bahkan sebagian sudah masuk ke Bursa Efek Indonesia menjual sahamnya untuk dimiliki oleh umum atau publik. Kebanyakan usaha besar sudah terdaftar di bursa saham. Mereka memiliki akses ke sumber pembiayaan lebih maju seperti obligasi dan saham, serta ada investor-investor kelembagaan. Kita sebutnya dengan investor institusional. Hal-hal seperti ini akan kita bahas di mata kuliah yang berbeda tentang permodalan dan investor. Namun, inilah dia usaha besar atau enterprise. Kalau nanti Anda punya usaha sendiri, Anda mau sebesar apa? Ultra mikro, kecil, menengah, besar. Lalu kalau sudah usaha besar, udah, nggak ada lagi. Salah, masih ada satu lagi. Itulah yang kita sebut dengan usaha konglomerasi. Nah, saya mau berikan contoh dulu tentang usaha besar. Ya, grup yang terkenal untuk usaha besar, contoh grup Gojek, grup Unilever. Ya, Gojek punya banyak anak perusahaan. Bagaimanapun, ada benang merah
antara hubungan bisnis yang satu dengan yang lain yang hulu ke hilir yang saya sebutkan tadi. Anak perusahaan yang satu jadi supplier, yang lain jadi produsen, yang lain jadi distributor, yang lain penjual hasil produknya. Mereka sering berbagi fasilitas perusahaan, istilahnya shared resources atau shared services. Ya, shared itu berbagi, resources sumber daya, service itu pelayanan. Contohnya kita ambil buah vita, itu adalah sebuah jus. Dulu dimiliki oleh Ultra, lalu dibeli oleh Unilever. Di mana dia jualan jus dulu. Ketika jusnya nggak laku, itu nggak dibuang. Sebelum dia kadaluarsa, diambil lagi. Lalu akan berubah menjadi bahan baku es krim yang Anda kenal dengan nama es krim Walls. Keduanya didistribusikan oleh jaringan penjualan yang sama dari induknya, yaitu Unilever. Inilah yang disebut berbagi sumber daya, berbagi fasilitas bersama. Tadi kita bicara mengenai usaha enterprise. Usaha besar. Di atasnya tadi apa? Saya sudah sebut ada usaha sangat besar, disebut konglomerasi. Apa itu konglomerasi? Pemiliknya disebut konglomerat. Apa itu konglomerat? Konglomerasi memiliki beragam bisnis dengan anak usaha di tingkat enterprise. Jadi ini ada induknya, di bawahnya adalah enterprise yang antar usahanya tidak saling berhubungan. Contohnya tadi Astra International. Dia punya bisnis di bidang otomotif, agribisnis, keuangan, alat berat, dan teknologi informasi. Ini kan hubungannya nggak begitu dekat. Ini kan industrinya sudah jauh berbeda. Ya, perusahaan besar juga memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar. Karenanya seringkali terlibat dalam program corporate social responsibility untuk skala nasional bahkan internasional yang tujuannya untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Kalau Anda ingat, Indonesia sedang membangun ibu kota baru dan itu berapa banyak konglomerasi yang diajak dan terlibat untuk membantu pembangunannya. Ya, inilah yang terbesar. Kita harapkan konglomerasi kita itu akan menjadi multinational company. Jadi di atasnya tadi masih level lokal, ada lagi yang multinasional. Ya, dia sudah beroperasi di banyak nasional atau di banyak negara. Unilever yang saya sebutkan tadi, lalu Toyota, Honda, ya, itu semua adalah perusahaan yang di hampir setiap negara mereka punya anak perusahaan. Jadi konglomerasi ya, dan itu sudah multinasional. Multinasional. Semoga dengan pemahaman ini Anda jadi ngerti ya, begitu banyak usaha-usaha tadi. Dan ini menjadi bahan kita untuk memahami ke depannya.